Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahmat. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Norvin. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah kabarnya baik, namun ada sedikit masalah sedikit Bu Norvin. Ya, kira-kira masalah apa yang terjadi sama Bapak? Ya, masalah selama mengikuti program pendidikan guru penggerak, saya mengalami permasalahan dalam membagi waktu Bu Norvin. Sejauh ini saya merasa kewalahan dalam membagi permasalahan waktu. Selain mengikuti program pendidikan guru penggerak, di lain pihak juga saya punya tugas tambahan. Tugas tambahan saya itu Bu Norvin, saya sebagai bendahara bareng. Jadi selain itu sekarang apalagi sekolah saya juga adalah sekolah penggerak angkatan 2 Bu Norvin, dan sekolah penggerak angkatan 2 tentunya banyak kegiatan yang kami laksanakan. Salah satunya itu Ibu Norvin, kami sedang melaksanakan pembebasan, dan sementara kami pendampingan di 2 sekolah Bu Norvin. Kemudian saya juga sebagai pendidik dan berbagi tugas, saya juga adalah seorang suami di rumah tangga. Jadi untuk membagi waktu juga harus dengan keluarga Bung Norvin. Ini yang sering masalah yang sering timbul di saya, Pak, Ibu Norvin. Begitu ya, Pak. Lantas, apa tujuan yang Bapak Rahmat ingin dapatkan dari percakapan kita itu? Saya berharap Ibu Norvin, dengan perbincangan hari ini saya bisa menemukan solusi dan cara untuk tetap bisa membagi waktu saya dan tidak mengabaikan tugas-tugas saya, Bu Norvin. Iya, Pak. Mudah-mudahan pertemuan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Bapak Rahmat hadapi. Situasi apa yang Bapak rasakan saat itu ketika mengalami permasalahan dalam membagi waktu, Pak? Saya merasa bahwa seperti dikejar-kejar oleh waktu, Bu, karena banyaknya tugas yang harus diselesaikan. Saya merasa kewalahan, entah apa yang harus saya selesaikan terlebih dahulu, Pak, terlebih dahulu Bu Norvin. Jadi itu yang saya rasakan ketika mengalami permasalahan ini, Bu. Ya, saya paham dengan persoalan yang Pak Rahmat hadapi sekarang. Nah, kemudian upaya apa saja yang telah Bapak lakukan dalam mengatasi situasi tersebut? Coba Bapak ceritakan. Tentunya saya pertama mencoba menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Itu yang pertama saya laksanakan. Saya mencari ruangan yang kosong, yang tenang dan bebas dari gangguan, sehingga saya bisa fokus dan bisa fokus dengan tugas saya. Karena untuk membuat tugas-tugas yang saya harus fokus itu, selain itu saya juga berusaha untuk menjaga kesehatan saya, Bu. Jadi saya untuk menyelesaikannya, saya berusaha untuk pergi ke tempat, ke ruangan yang kosong, dan fokus dengan tugas-tugas yang saya dapatkan. Dan selain itu juga saya, Bu, tetap menjaga kesehatan selama saya melaksanakan pendidikan dan bisa berbagi waktu dengan bisa melayani murid dalam hal pelayanan pembelajaran, Bu. Itu, Bu. Oh ya, baik. Lantas dengan melihat situasi dan kondisi tersebut, kira-kira seperti itu menurut Pak Rahmat, apa yang harus Pak Rahmat rencanakan? Saya akan terus terang saya akan membuat skala prioritas
tugas yang harus diselesaikan terlebih dahulu, Bu. Saya akan mengurutkan tugas yang penting dan mendesak yang punya tenggat waktu, Bu. Jadi saya memprioritaskan tugas yang terlebih dahulu dan yang tenggat waktu yang cepat. Jadi tugas yang tidak terlalu mendesak dan saya akan mengerjakan sesuai urutan prioritas, Bu. Itu yang saya rencanakan terkait ke depannya, Bu. Jadi saya akan memprioritaskan skala tugas prioritas yang mendesak, itu yang saya akan kerjakan terlebih dahulu. Wah, itu ide yang baik Pak Rahmat. Saya senang mendengarnya ya. Kira-kira kapan Pak akan melakukan rencana tersebut? Sebisanya saya akan melaksanakan rencana tersebut mungkin mulai hari ini, Bu. Mau hari ini tentu terutama dalam menentukan skala prioritas. Mungkin saya akan membuat jadwal pengerjaan tugas-tugas, Bu. Jadi saya tidak akan menunggu lama lagi, saya akan mulai untuk hari ini. Jadi membuat jadwal mana yang tugas tenggatnya lebih cepat itu saya akan prioritaskan, Bu, terkait dengan hal ini. Baik Pak, menurut Pak Rahmat, siapa yang akan Pak Rahmat libatkan agar tujuan Bapak tersebut dapat diwujudkan? Tentunya yang akan saya libatkan di dalam hal ini adalah yang pertama tentunya guru penggerak yang ada di lingkungan sekolah saya, Bu. Saya akan bertukar pikiran tentang tugas apa saja yang kita akan laksanakan, Bu. Dan yang kedua tentunya kepala sekolah. Jadi saya meminta dukungan dari kepala sekolah langsung supaya kegiatan saya ini bisa saya laksanakan dan saya pun bisa membagi waktunya, Bu, terkait permasalahan ini. Dan yang terakhir tentunya rekan sejawat, Bu. Jadi ini yang saya akan libatkan supaya waktu saya tidak akan sia-sia, Bu, dan bisa memaksimalkan waktu yang ada antara saya sebagai CGP, saya sebagai bendahara barang, dan saya sebagai guru pengajar untuk melayani murid-murid. Jadi itu saja, Bu, yang saya akan libatkan dalam hal ini, Bu. Ya, bagus sekali ya tindak lanjut yang Bapak Rahmat lakukan. Saya sangat mendukung tindak lanjut yang Bapak Rahmat lakukan tersebut. Semoga semuanya bisa berjalan sesuai rencana dan siswa tersebut dapat mendapat layanan yang baik, Pak. Nah, di akhir pertemuan ini, kira-kira apa kesimpulan yang dapat Bapak Rahmat sampaikan dari percakapan ini? Yang pertama saya sampaikan terima kasih dulu kepada Ibu Norvin sudah mengobrol dengan saya hari ini sehingga perasaan saya menjadi lebih tenang. Saya bisa menemukan solusi dan permasalahan saya ini terutama dalam membagi waktu antara tugas-tugas saya sebagai guru dan dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak. Jadi saya sangat bersyukur bisa mengobrol dengan Ibu Norvin karena dengan ini saya bisa menemukan solusi-solusinya, Bu, dan bisa membagi waktunya antara saya sebagai guru penggerak, saya sebagai bendahara barang di sekolah, dan sebagai guru dalam hal ini melayani murid, Bu Norvin. Baik, sama-sama Pak Rahmat. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Rahmat yang telah mempercayai saya untuk bisa bersama-sama mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi sekarang. Untuk itu, marilah pertemuan kita pada kesempatan ini kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak.